Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Kehidupan rumah tangga Bowo jelas berbeda dengan saat masih berpacaran. Ketika resmi jadi suami istri, saat itulah kita tahu siapa pasangan sejati kita. Karakter asli dari pasangan akan terlihat berbeda. Masa-masa yang terlihat indah saat berpacaran semuanya seperti hilang entah kemana. Seperti itulah ungkapan yang tepat bagi istri yang mengaku makan hati dengan sikap suaminya. Renata, seorang pekerja bank swasta berusia 27 tahun yang memutuskan menikah dengan kekasih hatinya dan rela meninggalkan karirnya. Renata bertemu dengan Bowo, seorang laki-laki yang bekerja sebagai wirausaha di bidang otomotif lewat aplikasi pencarian jodoh. Tak butuh waktu lama untuk keduanya berkenalan, dekat, kemudian memutuskan untuk menikah. 2 bulan setelah tatap muka, keduanya mantap untuk melangsungkan pernikahan. Renata mengaku kenapa dirinya memutuskan untuk buru-buru menikah karena selama ini hanya tinggal bersama ayahnya dan sang ayah meninggal dunia sebulan yang lalu. Jadi dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. 5 bulan berlalu setelah resepsi pernikahan digelar. Kini Renata tengah hamil usia 3 bulan. Namun siapa sangka belakangan ini sikap suaminya malah berubah. Tak semanis saat berpacaran dulu. Dia memang memahami hobi suaminya yang suka bongkar pasang sepeda motor di rumah. Tapi dia tidak menyangka suaminya lebih memilih membeli spare part motor yang berharga juta-jutaan ketimbang meladeni ngidamnya. Bahkan saat dia ngidam jagung manis, Bowo malah mengomel dan meminta dirinya untuk berhemat. Tak hanya perkara jagung manis, selama 2 bulan belakangan Bowo tak pernah membelikan hadiah atau sekedar jajan lagi untuknya. Dan yang lebih parahnya lagi, semua ATM disimpan oleh Bowo dengan alasan agar semua keuangan terpantau dengan baik. Suatu hari Renata mendapatkan pemberitahuan dari pihak bank bahwa dana asuransi ayahnya akan segera cair dalam beberapa hari. Sebagai istri yang baik, dia mencoba mendiskusikan hal tersebut dengan suaminya. Hal itu jelas membuat Bowo tersenyum sumringah. Dia pun memeluk istrinya dengan hangat dan menepuk-nepuk kepalanya dengan lembut. Malamnya saat hendak tidur, Renata memeluk punggung suaminya dengan hangat. "Mas, besok kan uang asuransi ayah cair. Aku mau beli baju ya. Baju-bajuku kebetulan sudah kesempitan. Kan semenjak aku hamil badanku jadi semakin gemuk," rengeknya lirih. Namun tak ada tanggapan dari Bowo. Dia diam 1000 bahasa, hanya berpura-pura tidur sambil memunggungi istrinya. "Kamu sudah tidur ya, Mas? Ya udah, besok saja kita bahas ini lagi. Selamat tidur." Renata berbalik setelah mengecup mesra punggung suaminya. Keesokan paginya tiba-tiba sikap Bowo berubah 180 derajat. Sikapnya menjadi lebih hangat, lebih manis dan lebih lembut dari biasanya. Seperti Bowo yang dia kenal semasa pacaran dulu. "Kamu masak apa istriku yang manis?" tuturnya sembari mengusap rambut Renata dengan lembut. Sambil sedikit terkejut, Renata menjawab seenaknya, "Oh ini Mas, aku masak sayur asem sama tempe goreng plus sambal terasi kesukaanmu." "Ih, memang paling pengertian istriku yang satu ini. Tapi sepertinya aku sedang ingin makan di luar deh. Kan kita sudah lama tidak makan di restoran." Suara lembutnya mulai merayu seakan-akan penuh arti. Tak lupa dia peluk istrinya dari belakang.
Tanpa berpikir panjang, Renata yang sangat senang dengan perubahan sikap suaminya hari ini lantas langsung mematikan kompor dan merapikan dapur. "Baiklah kalau begitu Mas, aku siap-siap dulu ya." Bowo pun melepaskan pelukannya dan bergerak menuju ruang tengah sambil menggoda istrinya. "Dandan seadanya saja, jangan terlalu cantik. Aku takut banyak yang melirik. Hehehe." Tak perlu waktu lama sampai tiba di tempat yang dituju, sebuah restoran bintang 5 dengan nuansa Jepang yang amat mewah. "Seriusan Mas, mau makan di tempat seperti ini?" tanya Renata ragu-ragu. Bowo menjawab dengan percaya diri, "Iya, tidak apa-apa kan? Sesekali aku mau membawamu makan di tempat mewah." Akhirnya mereka pun makan setelah beberapa saat bingung memilih menu apa yang hendak mereka pesan. Setelah selesai makan, Bowo segera memanggil pelayan untuk meminta struk pembayaran. Tak lama pelayan datang dan memberikan struk tersebut. Bowo pun terkejut ketika melihat total harga yang harus dibayar. Namun ekspresinya seketika berubah menjadi tenang. "Sini aku pinjam ATM-mu dulu." "Loh, aku kira kamu mau traktir aku Mas." Renata tampak bingung dengan kejutan dari suaminya. "Iya, ini aku mau bayar ke kasir, tapi aku pinjam ATM-mu dulu. Kan kamu bilang uang asuransinya ayah sudah cair." Dengan tampang tak tahu malu, Bowo merogoh tas istrinya untuk mengambil dompetnya. "Kok kamu begitu sih Mas?" tanya Renata dengan tatapan heran campur kesal. "Sudahlah, kan uangmu itu uang kita juga. Lagi pula kamu tahu kan kalau bengkelku belakangan ini sedang sepi. Nanti kalau rame juga pasti akan aku ganti." Tanpa mempedulikan ekspresi Renata, Bowo segera menuju kasir sambil membawa kartu ATM-nya. Sesampainya di rumah, Renata masih memasang ekspresi tak enak. Menyadari hal tersebut, Bowo memulai obrolan. "Kamu kenapa? Kok cemberut terus dari sehabis makan tadi? Kamu tak suka dengan makanannya?" tanyanya dengan muka sok polos. Renata semakin jengkel dengan pertanyaan tersebut. "Sini kembalikan kartu ATM-ku. Aku mau belanja. Aku mau beli pakaian hamil. Aku mau beli jajanan yang selama ini tak kamu belikan." "Loh, mana bisa seperti itu? Kartu ini biar aku saja yang pegang. Kita harus berhemat. Kamu pikir biaya sehari-hari itu murah? Apalagi nanti kamu akan melahirkan. Kamu pikir biaya rumah sakit murah? Sebagai kepala keluarga, sudah menjadi kewajibanku untuk mengatur keuangan keluarga agar tetap stabil." Bowo langsung melengos memasuki kamar tidur. Renata yang semakin jengkel hanya bisa menangis di kamar mandi. Apa-apaan suaminya itu? Ternyata seharian ini bersikap baik karena ada maunya. Mengatur keuangan keluarga, itu hanya kedoknya saja agar bisa menguasai rekening miliknya. Seminggu berlalu setelah perkara uang asuransi. Merasa dibodohi, Renata memberanikan diri membawa buku rekeningnya ke bank. Dia berniat untuk mengambil semua uang yang ada di dalam rekening itu. Pikirnya lebih baik uang tersebut dialihkan ke dalam bentuk deposito agar aman dari jangkauan suaminya. Namun apa mau dikata, sesampainya di bank Renata dibuat malu karena ternyata saldo dalam rekening tersebut sudah habis. Hanya tersisa uang 50.000 sebagai jaminan rekening. Uang berjumlah 3 digit habis dalam waktu 1 minggu. Benar-benar keterlaluan. Sepulangnya dari bank, Renata mencoba tenang saat menghadapi suaminya di bengkel. "Mas, aku tadi habis dari bank untuk cek saldo. Kenapa saldoku sudah habis? Kamu pakai untuk apa?" Bowo yang tadinya sedang mengutak-atik motornya langsung berdiri berhadapan dengan istrinya. "Oh itu, aku pakai untuk modal membeli spare part untuk mengisi etalase bengkel," jawabnya dengan tenang. Renata hanya bisa menghela nafas panjang. Tak disangka lagi-lagi suaminya membodohinya dengan alasan bengkel. Padahal selama ini Renata paham betul bahwa itu hanyalah alasan semata. Nyatanya bengkel selalu sepi karena barang-barang dan alat-alat yang dijual tidak lengkap. Bahkan bisa dibilang beberapa bulan terakhir Bowo sudah tak pernah menghasilkan uang sepeser pun.
Tapi nasi sudah menjadi bubur. Renata sudah terlanjur memilih laki-laki tersebut sebagai pasangan hidupnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang selain bersabar. Apalagi kondisinya sedang mengandung anak pertamanya. Dia tidak mau masalah ini berakibat pada bayi yang sedang dia kandung. Renata pun memilih mengalah dan berdiam diri di rumah. Malam harinya, Bowo pulang larut malam dalam keadaan sangat mabuk. Renata pun terkejut melihat sikap suaminya yang makin kesini makin meresahkan. Entah apa yang membuat Bowo bersikap sejauh ini. Renata hanya mengerti kali ini suaminya telah kelewatan. "Ada apa ini, Mas? Kenapa kamu pulang dalam keadaan mabuk?" tanyanya sambil memapah suaminya ke kamar tidur. "Ah, berisik kamu, istri merepotkan. Aku begini gara-gara kamu." Dalam keadaan mabuk, Bowo mencoba mendorong Renata. Renata yang terdorong ke kasur mencoba mendorong balik suaminya yang bau minuman keras itu. "Jangan begini, Mas, aku sedang hamil. Kamu mau anak kita kenapa-napa?" Anak kita? Hah? Anak? Gara-gara isi perutmu itu aku jadi seperti ini. Siapa yang ingin punya anak? Kamu pikir membesarkan anak segampang itu? Kamu pikir punya anak tak butuh biaya lebih? Sudahlah, gugurkan saja sana. Sangat merepotkan. Tanpa sadar unek-unek Bowo selama ini keluar dari mulut busuknya. Mendengar hal tersebut jelas membuat Renata sakit hati. Bagai tercabik-cabik perasaannya saat ini. Tak disangka kata-kata paling menyakitkan keluar dari mulut laki-laki yang selama ini ia cintai dengan segenap jiwa dan raga. Pengorbanannya selama ini terasa sangat sia-sia. Padahal Renata yang selama ini hidupnya hanya berdua dengan ayahnya, tak pernah merasa kekurangan secara materi. Bahkan jika mau, dia bisa hidup dengan berfoya-foya. Namun semua itu dia lepaskan demi menikah dengan laki-laki dambaan hatinya. Renata hanya bisa menangis, terisak-isak sendirian, tanpa ada yang tahu dan tanpa ada yang mengerti. Kamar mandi menjadi saksi penderitaan yang selama ini dia hadapi. Ingin rasanya pergi, tapi dia tak punya tempat untuk pergi. Ayahnya yang selama ini menjadi sandaran ternyamannya telah pergi. Kini dia harus menghadapi semua masalahnya sendiri. Keesokan paginya seperti biasa Renata memulai kegiatan dengan memasak sarapan untuk mereka berdua. Kali ini dia memasak sayur bayam dan tempe goreng. Tak lama Bowo bangun dan menyusul ke dapur. "Masak apa hari ini, sayang?" Sebenarnya Renata sedikit jijik dengan pertanyaan yang dilontarkan suaminya. Tapi bagaimanapun dia mencoba menjawab dengan sewajarnya. "Aku masak sayur bayam sama tempe goreng." Mendengar menu yang disajikan tak sesuai keinginannya, Bowo pun protes. "Cuma itu, tak ada daging atau ayam atau minimal ikan. Mana bergizi makan makanan seperti itu." Renata sangat jengkel mendengar suaminya pagi-pagi sudah membuatnya sakit kepala. Bagaimana mau masak enak? Uang belanja saja tidak pernah dia dapatkan dari suaminya yang tidak berguna itu. Sampai-sampai Renata harus rela menjual barang-barang berharga dari rumah lamanya. Tapi Renata tak bergeming. Dia tak ingin dirinya meledak dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Belum juga sakit hati semalam sembuh, sekarang sudah ditambah sakit hati yang lain. Jadi dia lebih memilih untuk diam dan melanjutkan memasak. Setelah semua menu matang, Renata langsung menyajikannya di meja makan. Terlihat sudah ada suaminya yang sedang bermain ponsel di sana. Dalam sekejap Renata pun menyadari kalau ponsel suaminya baru. "Mas, HP-mu baru ya? Kapan kamu membelinya?" Bowo yang sedikit terkejut mencoba membuat alasan. "Ah, ini, kemarin temanku ada yang sedang butuh uang, jadi dia tawarkan HP-nya padaku. Aku kan orangnya tidak tegaan, jadi ku beli saja, kasihan. Istrinya sudah tidak punya uang belanja," katanya. Renata mulai tak tahan dan tanpa sadar meninggikan suaranya. "Lantas istrimu tidak butuh uang belanja? Calon anak kita tidak butuh nutrisi? Kamu sudah merasa jadi orang kaya, banyak uang. Uang dari mana itu?"
Bowo pun tak mau kalah dan tak mau disalahkan. Memang iya, perempuan itu sama aja, tak ada otak, cuma pakai perasaan. Susah sekali berbicara dengan perempuan. Sudahlah, aku mau pergi. Bikin hilang nafsu makan saja. Bowo pun bergegas pergi menggunakan motor metiknya. Setelah Bowo pergi, emosi Renata sudah tak bisa tertahankan. Semua rasa sakit yang selama ini dia tahan meluap dengan hebatnya. Renata mengamuk sejadi-jadinya. Air matanya mengalir begitu derasnya. Rasanya seperti seluruh badannya ditusuki ribuan jarum berulang kali. Sebenarnya bisa saja dia membagikan kisah pilunya ini pada sahabat-sahabatnya. Namun dia tak mau masalah rumah tangganya diketahui oleh siapapun. Dia ingin menghadapi segala masalah rumah tangga berdua bersama pasangannya. Namun apalah daya, nyatanya pasangan hidupnya adalah sumber dari semua masalah yang terjadi selama ini. Jadi dia hanya bisa menahannya sendirian. Renata pun meledak. Dia mengamuk sejadi-jadinya, memporak-porandakan seisi rumah, melempar dan membanting barang-barang yang ada di dekatnya. Pikirannya sangat kalut, hatinya diselimuti kekecewaan yang amat dalam. Dia tak tahu harus bagaimana lagi agar suaminya sadar akan tugasnya dalam rumah tangga. Di tengah-tengah amukannya, tiba-tiba Renata merasakan sakit perut yang tidak biasa. Seketika dia bergegas ke kamar mandi. Setibanya di kamar mandi, tanpa disadari darah segar mengalir dari dalam roknya. Renata keguguran. Dia hanya bisa menangis, merintih, menahan sakit luar dalam yang sudah tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hingga akhirnya dia lemas dan tak sadarkan diri. Beberapa waktu kemudian Renata tersadar dan sudah mendapati dirinya berada di bangsal rumah sakit. Sambil memperhatikan sekitar, dia mencoba bangun untuk duduk. Namun dia terhenti oleh tangan seorang perempuan yang menahannya. "Jangan banyak bergerak dulu, kamu butuh istirahat," ucap Sera dengan lembut. Sera, yang merupakan salah satu sahabat Renata, menceritakan bahwa awalnya dia hendak berkunjung ke rumah Renata untuk memberikan undangan pernikahannya secara langsung. Namun berkali-kali mengetuk pintu dan menelpon tetap tidak ada jawaban, sedangkan pintu rumah dalam keadaan terbuka. Karena khawatir, akhirnya Sera memutuskan untuk masuk. Dan ketika sampai di dalam, dia melihat bercak darah berceceran menuju ke arah kamar mandi. Dan benar saja, Sera menemukan Renata yang sudah lemas tak sadarkan diri, yang kemudian langsung dibawanya ke rumah sakit terdekat. Setelah mendengarkan cerita lengkap dari Renata, Sera tak bisa menahan air matanya. Siapa sangka Renata yang dulunya terlihat memiliki segalanya, sekarang justru hidup menderita seperti ini. Hal yang sangat bertolak belakang dengan apa yang selama ini telah dia jalani. Sungguh ironis memang. 2 hari berlalu semenjak Renata di rumah sakit. Tidak ada tanda-tanda kemunculan Bowo sama sekali. Padahal Sera sudah mengabari bajingan itu. Bahkan semua biaya rumah sakit ditanggung oleh Sera. Beruntungnya Sera adalah orang yang berkecukupan. Dan Sera juga yang menemani Renata hingga pulih diperbolehkan pulang. Sesampainya di rumah, mereka mengetahui bahwa Bowo tak pulang dalam beberapa hari. Keadaan rumah masih sama seperti terakhir kali ditinggalkan. Namun Renata sudah bisa menebak kemana perginya laki-laki tak bertanggung jawab itu. Selesai membereskan rumah, Renata mengajak Sera ke pengadilan untuk mengurus gugatan cerai. Sera pun dengan semangat menyetujui ide tersebut dan berjanji akan menemaninya hingga proses tersebut beres. Setelah semua berkas lengkap, mereka menemui Bowo di rumah salah satu adik sepupunya, Romi namanya. Satu-satunya orang yang bersedia menampung laki-laki brengsek itu di saat dia kabur dari rumah. Sera menggedor pintu rumah tersebut dengan agak kencang. Dan benar saja, begitu pintu terbuka, keluarlah sosok laki-laki mengenakan kaos partai dan celana training yang wajahnya tidak asing lagi. Bowo. Laki-laki itu terkejut melihat kedatangan Renata dan Sera. Renata segera maju mengambil alih sembari menyodorkan map berisikan surat gugatan cerai. "Mas, tolong tanda tangani surat ini."
Aku sudah tak ada alasan lagi hidup denganmu. Bowo menerima map tersebut dengan ragu dan mulai membacanya. Apa ini? Kamu mau menceraikan aku? Bagaimana dengan anak kita? Anak kita? Sudah tak ada kata-kata kita di antara aku dan kamu. Cepat tanda tangani saja dan jangan banyak bertanya. Renata menjawab dengan sekuat tenaganya menahan air mata. Atas desakan Sera, akhirnya Bowo pun bersedia menandatangani surat tersebut. Jangan cari aku dan jangan pernah sekalipun berniat datang di persidangan. Itulah kata-kata terakhir yang terlontar dari bibir Renata seraya pergi meninggalkan rumah kumuh tersebut. Dari kisah ini kita belajar bahwa sejatinya kehidupan rumah tangga bagaikan sebuah permainan jungkat-jungkit, yang mana setiap sisinya harus memiliki beban yang sama berat. Tidak boleh berat sebelah, sama seperti rumah tangga yang harus seimbang antara peran istri dan peran suami. Tidak boleh berat sebelah. Jika seimbang, maka terciptalah sebuah keluarga yang harmonis. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.